Kemuliaan yang menanti kita itu lebih besar daripada semua pencobaan yang kita alami hari ini. Mahkota yang menanti itu lebih mulia daripada salib yang kita pikul hari ini. Harus tabah, harus konsisten jadi orang, harus sabar. Jangan bunuh diri, karena masih ada pengharapan. Tuhan belum selesai dengan Anda dan saya. Shalom, selamat datang di channel ini. Sebelum kita melanjutkan, pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya saudara tidak ketinggalan video rohani terbaru yang bisa menguatkan imanmu. Terima kasih atas dukungannya dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tercinta, sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ajar kami untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kami atau nalar manusia. Biar kami dilatih mulai hari ini untuk hidup dengan nilai-nilai kekekalan dan dengan mata iman, agar kami bisa mendeteksi apa yang Tuhan hendak kerjakan di hidup kami. Sekalipun kami tidak tahu segala sesuatu, ajari kami mengerti, ajari kami percaya dulu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin kita semua dipanggil di hidup ini, di dunia ini, untuk tidak hidup dari apa yang kita lihat. For we do not walk by seeing. We don't walk by sight, but by believing, atau by faith. Kita hidup itu karena percaya. Kita percaya dulu baru melihat kemudian, bukan sebaliknya. Wait and see, aku harus lihat dulu hari ini, baru aku akan mempercayai. Karena ada dua kerajaan, satu kerajaan manusia, disitulah berkuasa panca indera. Tapi ada kerajaan Allah, the invisible kingdom, yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Terkandung janji-janji Tuhan, semua berkat-berkat Allah ada di dalam hadirat Kristus di sorga bersama dengan kita. Oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Saya ajak kita membaca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 6-10, dan ayat mas kita ayat 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kita ini belum di sorga, kita ini masih di dunia yang jatuh. Tempat dahulu kala, zaman purbakala, pernah tinggal sepasang suami istri namanya Adam dan Hawa. Kita hidup di dalam alam yang tidak alam semesta yang tidak sempurna. Namanya siapapun juga yang hidup di dunia ini pasti ditaruh di tengah ketidakpastian. The name of the game, nama atau peraturan daripada permainan di dunia ini, kehidupan ini tidak menentu. Satu hal itu yang pasti, kalau ada satu kepastian di hidup ini adalah ketidakpastian. Jadi siapa yang hidup, barang siapa yang hidup di dunia ini sekarang, mau gak mau terimalah fakta, kita ini ditaruh persis di tengah-tengah taman Eden ketidakpastian itu. Apakah Allah jahat menakdirkan kita atau menciptakan kita lalu ditaruh di tengah rimba? Tidak. Dia Immanuel, bukan? Allah beserta. Siapa suruh kita hidup sendiri? Kan ada Tuhan Yesus. Jangan salahkan Adam, dia jatuh dalam dosa. Kita sendiri punya pilihan, lalu kita pernah berdosa dan masih akan berdosa. Berarti kita semua memang menjadikan dunia ini gak pasti. Setiap kita ada sumbangsih. Tapi Yesus memberi jalan keluar atau jalan lebih tinggi. Dia berkata, di dunia ini kau mengalami pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Barang siapa percaya kepada Tuhan, Rasul Yohanes pernah menulis begini, imannya dia pada Kristus akan mengalahkan dunia. Kita nggak dipanggil jadi yatim piatu, kita punya Bapa. Barang siapa menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, jangan merasa Tuhan itu nggak adil taruh saya di tengah-tengah rimba. Tapi sebelum kita mati, selama kita masih mendiami tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Itu maksudnya jauh dari sorga, tapi Tuhan nggak jauh dari kita. Kita masih jauh dari kediaman Allah, sorganya yang baka. Dan aku akan diam di rumah Bapa selama-lamanya. Mazmur 23. Kita belum di situ. Kita masih hidup di sini. Tapi tenanglah, hidup di dunia itu sementara. Sepanjang-panjang umur seseorang, dibanding kekekalan, dia hanya hidup berapa jam. Kemuliaan yang menanti kita itu lebih besar daripada semua pencobaan yang kita alami hari ini. Mahkota yang menanti itu lebih mulia daripada salib yang kita pikul hari ini. Karena itu mari kita tabah. Ayat 6 katakan, harus tabah. Harus konsisten jadi orang. Harus sabar. Jangan bunuh diri, karena masih ada pengharapan. Tuhan belum selesai dengan Anda dan saya. Tapi juga jangan terburu-buru, rasanya kepingin dapat ini, dapat itu. Hidup itu harus step by step, heart to heart. Selangkah demi selangkah, sehari demi sehari.
Kita boleh berencana setahun. Orang kalau profesional harus berencana panjang. Tetapi setiap langkahnya, gandenglah Tuhan. Kita mesti tabah. Karena selama kita hidup di dunia ini, masih akan dirudung ketakutan. Tahu nggak cousin atau sepupunya, saudara sepupunya ketidakpastian itu adalah ketakutan. Ketakutan adalah cousinnya ketidakpastian. Selama ada ketidakpastian, di mana ada ketidakpastian, di situ pasti ada kekhawatiran. Tapi Alkitab mengajarkan di ayat 6, Paulus menulis begini, kamu harus tabah. Tabah itu berarti percaya. Step by step, heart to heart, setiap langkah, hati demi hati. Mari kita hati-hati mengikut Kristus di dunia yang tidak pasti. Hidup dengan iman, itu sebuah keputusan. I want to live by faith. Kalau enggak ya, kita pasti akan diserang oleh roh ketakutan. Coba ya, apabila kita mikirkan di luar firman aja, wah kita bisa panik, kalut, dan bisa kalap sekali. Bagaimana jika itu nggak akan berhenti, terus berbicara di hidup kita, what if, what if. Gimana kalau nanti saya mati muda, anakku gimana? Gimana kalau saya ditinggal oleh pasangan saya? Ya, entah itu dalam situasi goncang rumah tangga atau ditinggal yang lebih sedih lagi apabila sepasang suami istri begitu dekat lalu salah satunya pergi meninggal dunia secara dini. Ada banyak kan pikiran kita, what if, gimana jika aku jatuh sakit? Gimana jika anakku nanti nggak punya masa depan? Gimana kalau nanti aku di PHK? Gimana jika? Itu tidak akan pernah berhenti. Tabah itu berarti juga kontrol pikiran sendiri. Jangan biarkan liar sembarangan ke kanan dan ke kiri. What if, bagaimana jika? Tabah, memang kita itu ditaruh di tengah ketidakpastian, tapi ada Yesus dan firman. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis, yang layak dipuji, pikirkanlah semua itu. Tabah itu peperangan. Untuk kita punya sound mind atau pikiran yang bijak, kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sehat, itu butuh hati yang ngerem pikiran sendiri dan berkata tabah. Memang you tidak tahu segala sesuatu, bicara pada diri sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan, semua indah pada waktunya. Tabah itu bisa berkata pada diri sendiri, aku tahu ada banyak sekali yang bisa dikhawatirkan. Ada banyak sekali yang kita bisa jadikan alasan gelisah. Karena selama kita hidup di dunia ini, bukan hanya nggak pasti. Masa depan kita nggak bisa melihat hari ini. Tapi tabah. Karena hidup kita bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Makanya ari-ari sama Tuhan itu harus setiap hari. Surrender atau berserah itu harus berkali-kali. Surrender, berserah itu bukan pasrah loh ya. Terserah, bukan. Dari waktu ke waktu kita mesti doa begini. Mungkin saat-saat kita mengalami panic attack. Mungkin pikiran tertentu sedang menyerang kita malam hari. Ya. Rasa takut. Di antara rasa takut kita adalah ketakutan untuk mati. Asal kita tahu nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan lebih bahagia jika seluruh keluarga sudah diselamatkan. Sebenarnya kita nggak bisa takut akan maut lagi. Tapi jikalau Anda mengalami panic attack suatu hari, berdiri atau duduk di mana, berlututlah di hadapan Allah. Ya, lalu surrender your heart once again. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Engkau tidak pernah meninggalkan aku sekalipun aku nggak layak untukmu. Tapi aku tahu Engkau telah menjadikan aku anakmu. I surrender my heart to you. Aku serahkan hidupku, aku serahkan hidup keluargaku, hidup orang-orang yang kukasih. Aku serahkan masa depan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun bumi tidak menentu, Yesus itu pasti. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tak pernah berubah. Pada firman-Mu yang teguh, ku taruh dan ku bangun hidupku. Di atas sana ya Tuhan, rumah yang tidak akan goncang atau goyang karena badai dan taufan. Karena aku hidup dalam firman Allah. Serahkan hatimu kepada Tuhan lagi dan berkata, I surrender to you. Aku berserah kepadamu. Lihat, you will feel better. Tabah itu juga berarti you will feel better. Anda akan bisa merasa lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman setelah menyerahkan hatimu kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiranmu. Itulah intisarinya hidup oleh percaya. Hidup dengan iman. Bukan living by sight atau hidup karena melihat. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kuncinya di ayat 6, ayat 8 sekarang. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Memang betul sih, kalau kita mau benar-benar 100% nyaman, itu hidup di sorga lebih enak. Tapi jangan panggil nama sendiri ya. Karena kematian itu adalah panggilan. Karena anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah dipisahkan dari maut selama-lamanya. Jadi kita ini, yang sudah percaya Yesus hanya bisa meninggal dunia, sudah nggak bisa masuk ke dalam maut lagi. Kita hanya bisa meninggalkan dunia suatu hari ke tempat yang lebih bagus, ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih aman, ke rumah Bapa yang baka. Tapi jangan terburu-buru. Roh bunuh diri itu bukan dari Kristus. Itu keluar dari hati yang menyangkal Tuhan. Itu keluar dari jiwa yang main hakim sendiri atas dirinya. Di zaman ini sekarang banyak orang kena depresi. Kita nggak boleh hakimi. Kita kasih mereka.
Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Bahwa obatnya hanya satu, yaitu mempercayakan hidupmu kepada Dia, penguasa jiwa. Itulah titik sembuh. Itulah titik terang. Itulah titik balik. Saya merasakan di dunia sekarang ini tidak pernah seperti ini sejak zaman Adam dan Hawa. Begitu banyak manusia gelisah. Karena semua orang maunya sih hidup dengan melihat. Dia mau kepastian, dia mau kepastian. Sedangkan Tuhan ajarkan adalah keyakinan. Kalau di mana tidak ada kepastian, kita bisa yakin pada Tuhan. Malah di mana ketika tidak pastian malah berlebihan, di situ keyakinan akan menjadi-jadi. Kenapa kita beriman pada Tuhan? Kan hanya Tuhan yang kita bisa pegang. Yang lainnya itu tidak bisa dijadikan pegangan. Ketika dunia semakin tidak menentu, di situ Kristus harus semakin dekat pada umatnya. Di situ kita harus semakin mendekat, merapat. Ini yang dimaksudkan di ayat 8. Tapi hati kami tabah, kami melawan arus. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Memang lebih enak di situ, tapi apa boleh buat sekarang Tuhan suruh saya di sini, ya saya harus nikmati, ya kan? Saya harus kelola talenta, termasuk waktu, hubungan. Sekarang kalau saya masih ditempatkan di sini berarti berbuah. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Ini perjuangan kita. Ayat 9. Kita berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nggak mungkin kita bisa setia kalau kita nggak hidup dengan iman. Karena untuk kita bisa sampai ke akhirnya itu, kita harus beriman sungguh-sungguh. Kita mesti tabah. Karena itu kita berusaha agar kita baik diam di dalam tubuh ini maupun ketika di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Paulus berkata begini, hidup atau matiku adalah untuk memuliakan Kristus dan menyenangkannya. Hanya mau menyenangkan Tuhan. Udah, ini tanggung jawab kita. Kalau kita masih ditaruh di dunia hari ini masih hidup, apalagi masih muda, kita harus berkarya. 1 talenta jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, yang dikasih 5 talenta pun jadi 10 kota. Kita harus berkarya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah, kata Paulus. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti ada kepercayaan yang belum kelar. Masih ada sesuatu yang kita perjuangkan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Dan perjuangan kita dimulai dari motivasi ini. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kekekalan itu masih jauh seolah-olah, padahal dekat sekali loh. Detik kita bernafas terakhir, kita masuk ke dalam kekekalan. Baik itu sorga atau neraka, sudah menanti kita. Dan itu bukan rekayasa manusia, itu adalah firman Allah. Sadarkah Anda, perjuangan kita itu sesimpel ini setiap hari. Kita punya beribu-ribu satu pilihan, tapi sebenarnya pilihannya hanya 2 dalam segala perkara. Di dalam segala sesuatu, 1001 itu hanya ada 2 pilihan sesungguhnya. Menyenangkan Tuhan atau melanggar firman. Udah itu aja. Menyenangkan Dia atau mendukakan hatinya. Apapun konteksnya, ribuan pilihan yang harus kita buat tiap hari, minimal puluhan. Kesini atau ke sana, responku gimana? Reaksi hatiku lebih baik seperti apa? Beli atau jual, kerja sini atau kerja situ, di sini lanjut atau berhenti. Menikah dengan siapa? Setelah menikah juga jaga hati. Apakah saya setia kepada istri atau suami? Sebagai orang tua juga memberikan waktu kepada anak-anaknya, selalu kita punya pilihan. Hari ini saya pulang kantor, apakah saya ketemu sama anak-anak saya, luangkan waktu kualitas, atau saya HP-an. Selalu kita punya pilihan, whatever. Apapun the name of the game, apapun pilihan yang disodorkan kita, sebenarnya hanya ada 2 kategorinya. Menyenangkan Tuhan, alias berkenan, ayat 9 tadi, supaya kami berkenan kepadanya, atau melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan di area abu-abu bukan soal perkenanan, kita punya pilihan kok. Segala sesuatu halal tapi nggak semuanya berguna. Yang ini lebih berguna dari yang itu. Aku pilih ini atau pilih itu. Hidup dengan iman itu nggak sama sekali, bukannya sama sekali kita nggak melihat kok. Hidup dengan iman itu kita setiap hari melihat 2 pilihan. Siapa bilang hidup dengan iman itu buta? Tidak melihat apa-apa, salah. Hidup dengan iman itu mengoreksi hati. Kita sebenarnya tiap hari melihat sesuatu. Kita melihat kanan atau kiri. Kita jalan lurus atau kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Selalu punya pilihan. Dan Paulus berkata, hidupku bukan karena melihat tapi karena percaya. Dan ini keputusanku dalam segala perkara, yaitu supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hidup dengan iman itu berujung pada pengadilan Allah. Tahta pengadilan Kristus berujung pada upah.
Dan kita tahu bahwa kita telah diselamatkan dari hukuman kekal karena pengorbanan Kristus. Dan ketika kita terima Yesus, kita sudah luput dari maut. Tapi sekarang kita sedang mengejar upah. Bukan karena kita itu ingin dapat berkat, bukan mengejar sesuatu yang duniawi. Upah di sorga itu maksudnya kemuliaan Allah. Mahkota kehidupan. Setiap orang yang living and walking by faith. Setiap manusia Allah yang hidup dan berjalan dengan iman. Mau nggak mau, matanya tertuju pada kekekalan. Setiap hari kita disodorkan pilihan, berkenan pada Tuhan atau bukan. Tapi apapun yang kita lakukan, carilah perkara-perkara kekal di dalamnya. Jangan hidup berlalu begitu aja. Sekolah, lulus, kuliah, lalu menikah, kerja, punya anak, cucu, punya rumah, mati, meninggal dunia, sia-sia. Tanya pada dirimu sendiri, apa perkara kekal hari ini yang bisa kuperjuangkan? Di tengah-tengah aku mengarungi kehidupan yang tidak pasti, dan belajar untuk berkreasi dan berkarya dan bertanggung jawab dengan hidup ini. Tuhan pasti akan menunjukkan perkara-perkara kekal itu akan menghiasi hidupmu setiap hari jikalau hatimu mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita akan memperoleh dan mendapatkannya, kita akan menemukannya. Sebab mata setiap orang yang hidup dengan iman harus tertuju pada tahta pengadilan Kristus. Dan apapun yang kita lakukan, pastikan kita memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya apa yang berkenan, tapi apa yang berguna, bukan hanya apa yang halal. Pilih-pilih mana yang produktif, mana yang beneficial, yang bisa menguntungkan orang lain. Contohnya, yang praktisnya, simpelnya. Kalau saya suruh main game sendiri juga bisa kan, namanya me time. Namanya saya kepingin sekali untuk relax sometimes. Kadang-kadang untuk relax. Tapi daripada saya main begini, dengan kalau saya main dengan anak-anak saya yang interaktif, yang bisa interaktif, saya pilih yang interaktif. Kalau yang begini membuat saya menyendiri. Yang begitu, meskipun ini seolah-olah tanda kutip sia-sia, permainan biasa, tapi saya bisa punya waktu luang, saya bisa punya waktu kualitas dengan anak-anak saya untuk menikmatinya bersama. Dua-dua halal, saya pilih yang satunya. Karena yang satunya itu lebih ada nilai tambahnya. Ada interaksi antara saya dengan orang lain. Saya kasih contoh. Pilihan-pilihan kita itu nyata, praktis sekali. Biarkan firman yang saya bagikan ini aplikatif pada akhirnya. Anda bisa menjadi orang yang lebih smart dalam pilihan karena hatimu bijaksana menghitung hari-hari. Nah, selain itu, motivasi kita harus bersih. Apapun yang kita lakukan, ingat 5 jari. Orang hidup dengan iman itu bukan tanpa rambu. Rambu kita itu 5 jari ini. Everything or anything you do, apapun yang Anda lakukan, katakan pada diri sendiri, I do this for him. Saya lakukan ini untuk dia. I do it for him. Pastikan motivasi kita bersih. Pastikan kita itu murni. Segala perkara yang kelihatannya benar, kalau dilakukan dengan motivasi yang salah, juga salah di mata Tuhan loh. Jadi nggak bisa ujungnya itu tujuan selalu menghalalkan segala cara. Alkitab ini mengatakan, dan Paulus tulis juga di dalam suratnya begini, nanti pada akhirnya, semua pekerjaan kita itu akan diuji dengan api. Jadi terakhir nanti bisa jadi, kelihatannya bagus, diuji motivasi, gagal audisi. Lalu semua pekerjaan kita, sekalipun kita sudah bayar harga, bertahun-tahun buang energi, itu hangus dibakar api. Ada perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan. Karena dia tidak setiap hari berkaca atau bercermin dengan firman. Dia lakukan bukan hanya asal-asalan, tapi ada juga yang melakukan perkara yang benar. Tapi hatinya itu motivasinya salah. Motivasinya egois sekali, semua untuk dirinya. Orang lain nggak tahu, orang lain sih selama pekerjaan itu baik, mereka pasti mendapatkan berkat. Tapi Anda sendiri di hati tahu bahwa Anda melakukan itu, kita melakukan itu atau mengatakan itu adalah untuk diri sendiri, untuk kemegahan kita. Yang beginian, nanti pada waktu di akhirat hangus semua. Bukannya orang-orang anak-anak Tuhan yang melakukan perkara yang benar, tapi dengan motivasi yang salah itu mereka akan dibuang ke neraka. Enggak. Pengadilannya bukan lagi hukuman, tapi upah. Jangan heran ya, some Christians, beberapa anak-anak Tuhan, akan masuk ke sorga, berpikir, mengira bahwa mereka telah berbuat banyak bagi Kristus, tapi karena motivasi mereka tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan, mereka tidak pernah bawa hati ke hadirat Allah secara sengaja, Anda akan terkejut. Banyak anak-anak Tuhan datang ke sorga bangga, aku sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Dan semua itu hangus terbakar ketika ujian potensi nggak lulus audisi. Apa yang terjadi? Mereka masuk ke sorga, mengira perbuatannya banyak, tak satu pun diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya jangan iri sama berkat orang lain. Kalau orang lain diberkati atau orang lain itu dipakai Tuhan lebih. Jangan. Bagianmu, kalau satu saja talentanya silakan jangan disimpan di bawah tanah. Kalau 2 jangan iri sama yang 5. Kembangkan, kelola, berkreasi, berkarya dengan kekekalan di dalam hati dan jiwa. Lakukan terbaik untuk Tuhan dengan motivasi semurni-murninya dan hidup dengan iman. Dan praktekkan iman yang tidak Anda lihat itu, atau iman yang tidak melihat maksudnya. Praktekkan itu dalam segala pilihan dengan mengutamakan Tuhan di dalam setiap keputusan hidupmu. Ketika Anda diperhadapkan dengan pilihan berkenan atau tidak, diperhadapkan dengan pilihan untuk Tuhan, I do this for him, or I do this for me, pilihlah I do this for you, Lord.
Aku lakukan ini untuk dirimu. Praktekkan iman yang gak melihat itu dalam keputusan sehari-harimu. Keputusan kecil hingga keputusan yang besar. Dan pastikan seperti Paulus katakan, orang yang hidup dengan iman di tengah-tengah ketidakpastian. Satu hal yang pasti, hidup boleh gak menentu, tapi hatimu tentukan sendiri. Motivasi apalagi. Ketidakpastian itu di luar, di dalam ini sudah pasti. Kristus sudah beli, sudah no negosiasi, sudah finalisasi. Aku akan memilih apa yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Dia, bukan apa yang melanggar firman-Nya dan mendukakan hatinya. Itulah praktisnya hidup dengan iman. Living by faith, not by sight. Mempraktekannya lewat keputusan hidup, mengutamakan Kristus, bukan kepentingan pribadi. Kalau kita bisa praktekkan ini, you're living by faith, hidupmu dengan iman itu, di tengah dunia yang tidak pasti ini, akan penuh dengan berkat-berkat ilahi. Siapa bilang hidup tidak melihat itu? Tidak melihat sama sekali. Siapa bilang hidup karena percaya tidak melihat sesuatu? Saya melihat sorga di ujung sana. Saya harus hati-hati berjalan hari ini. Saya melihat pilihan yang persis di depan mata saya. Sorga long term. Sorga itu jangka panjangnya. Jangka pendekku adalah keputusan yang persis diperhadapkan di depan saya. Saya harus memuliakan Tuhan dan menyenangkannya. Itulah intisari hidup oleh karena percaya. Haleluya.